kita bisa tahu bahwa ternyata telur mentah itu lebih baik daripada telur matang. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah telur mentah ini karena dia keluar dari tempatnya lubang ayam, ya, tentu saja itu membawa beberapa bakteri. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Gren yang selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terupdate, dan membongkar semua permasalahan mitos-mitos ataupun fakta yang sering beredar di masyarakat. Nah, kali ini yang akan kita bongkar adalah permasalahan tentang telur. Nah, teman-teman, banyak yang bertanya ya, Dok, lebih sehat mana? Telur mentah atau telur matang? Oke, yang perlu kamu ketahui adalah telur mentah ini memiliki 33% lebih tinggi omega 3 daripada telur yang matang. Begitu juga di vitamin D, dia memiliki lebihnya 36%, lebih 33% DHA-nya, 20% zinc, dan 23% kolin. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ternyata telur mentah itu lebih baik daripada telur matang. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah telur mentah ini karena dia keluar dari tempatnya lubang ayam, ya, tentu saja itu membawa beberapa bakteri. Salah satunya adalah Salmonella. Lalu bagaimana terus? Apa yang harus kita lakukan? Oke, sebelumnya kita ngomongin dulu masalah mana yang lebih baik, putih telur atau kuning telur. Nah, disimpan dulu tuh ya. Nah, begini teman-teman, kalau kita ngelihat ya, dari putih telur dan kuning telur ini kita bandingkan ya. Putih telur ini proteinnya paling tinggi daripada kuning telur. Ini sekitar 3,6 gram, sedangkan yang kuning telur sekitar 2,7 gram. Sedangkan kalsiumnya pun juga lebih banyak di putih telur, sekitar 23 mg, sedangkan yang pada kuning sekitar 21 mg. Dan pada putih telur lemaknya 0,2 gram, sedangkan pada kuning telur 4,5 gram. Dan juga kolesterolnya terbanyak pada kuning telur 184 mg, sedangkan yang putih telur itu 0,1 mg. Begitu juga kalorinya, yang paling banyak ada pada kuning telur 55 mg, sedangkan pada putih telur hanya 17 kalori. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah kuning telur ini memiliki imunoglobulin Y yang berguna sebagai antibodi. Jadi ketika kita makan kuning telur, maka antibodi kita meningkat. Dan juga kuning telur sangat tinggi vitamin A, D, E, K. Sedangkan pada putih telur, vitamin yang paling tinggi adalah B2 dan B3. Dan juga dia ada zat avidin yang berfungsi untuk memblok biotin, sehingga putih telur bagus untuk alopecia areata dan pada permasalahan-permasalahan kulit. Kamu tahu fungsi dari putih telur, kuning telur, dan telur mentah, telur matang. Bagaimana cara yang baik? Cara yang baik sebenarnya adalah makan semuanya, baik putih maupun kuning, karena kita membutuhkan semuanya itu. Dan yang terbaik adalah dibikin telur setengah matang. Ya, jadi tidak dimasak sampai matang. Karena apa? Pada ketika telur mentah itu kandungannya lebih bagus dan juga banyak enzim-enzim yang ada pada telur, sehingga kalau kita makan maka sangat baik pada tubuh. Tetapi harus dimasak setengah matang untuk membunuh beberapa bakteri yang mungkin masih ada di dalam telur tersebut. Oke, jadi kamu sudah lebih ngerti, sudah lebih jelas kan tentang telur dan beberapa mitos-mitosnya.
Kalau kamu masih bingung dan kamu masih nggak percaya, kamu bisa tanya ke dokter ahli gizi yang bisa kamu panggil lewat aplikasi Mehmet Home Care yang ada di Google Play Store. Di sana banyak banget ya, bisa kamu panggil langsung ke rumahmu. Kamu mau subscribe, unsubscribe, dislike sakarepmu. Yang penting aku berusaha memberikan informasi-informasi terbaru, terupdate setiap harinya buat kalian semuanya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.